Kalian bising kalian ngobrol kita bilang, orang syuting nih. Nah gitu ya. Host tamu. Host enggak. Host kemana nantum? Apa yang grogi ya? Sabar lah. Oke. Nah gitu ya. Apa sih Panwaslu PKD ini gitu? Iya. Oh singkatannya PKD Pak PKD, ya? Iya. Panwaslu Kelurahan dan Desa. Iya. Jadi kehadiran PKD ini tuh sangat krusial dan sangat penting sebenarnya. Target nih Pak, target sasaran masyarakat kita yang nanti akan kita rekrut tuh siapa kira-kira? Ada hal yang tidak boleh, misalkan dia jadi anggota partai. Oh iya, itu tak boleh. itu nggak boleh, bro. Terus Ya. kalaupun dia di dalam organisasi, organisasi kepemudaan ataupun organisasi kemasyarakatan, ketika dia terpilih dia harus mengundurkan diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kembali lagi di podcast Bawaslu Kepri. Kali ini podcast kedua kita akan membahas tentang pengawas kelurahan desa. Kali ini saya tidak sendirian dong. Saya bersama rekan saya, Kusrianto. Halo. Mel ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengawas kelurahan desa. Tepuk tangannya mana? Udah ada ini ya, udah ada apa namanya? Nonton bayaran. Penonton bayaran. Iya dong. Maju dong kita Pak. Iya. Kita telah kehadiran Bapak Zulhadil Putra. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, segar. 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 Karena habis makan. Iya. Wih, jangan tuh ini. Jangan. Iya. Ada tepuk tangannya yang bikin Oh, semangat. jadi semangat ya. Ya, selamat datang Pak. Ini podcast kita. Mungkin kali ini kita akan membahas Pak. Bapak ini kan di divisi SDM dan organisasi Pak ya. Iya, Ya. betul. Jadi guys, sobat Bawaslu, Pak Aril ini periode pertamanya di Bawaslu Provinsi Kepri, dia membidangi divisi SDM organisasi dan diklat Pak ya. Diklat. Oke. Jadi kali ini sobat Bawaslu, berhubung kita sekarang berada di tahapan perekrutan pengawas kelurahan desa. Jadi berhubung sudah ada narasumber yang mengerti. Iya, jelas. Ya. Tapi sebenarnya podcast ini adalah sebagai media publikasi sebenarnya. Ya. Kan pantun nih Bang. Oh, pantun mainkan. Karena kita nih Di bela mana? Melayu kan. Melayu Kita kena boleh. pantun lah, ya kan? Iya. Hendak pergi ke Pulau Ladi. Cakep. Terus tidak lupa membawa nasi. Ya. Selamat datang di podcast Bawaslu Kepri. Cakep. Media informasi dan publikasi. Ya. Sangat bagus ya. Sangat bagus sekali. Sip. Ya, jadi kita balik ke narasumber lagi. Tuh. Ya, bungkus. Jadi Ini bungkus ya? bungkus dan toh. Bungkus pokoknya. Jadi Pak, yang saya ingin kita gali informasi dari Bapak ini biar teman-teman sobat-sobat Bawaslu juga tahu apa sih Pak pengawas kelurahan desa. Sebenarnya apa? Karena kan di Bawaslu kita nih pengawas yang kita tahu Bawaslu RI ada, provinsi, kap kota ada. Kemarin baru perekrutan Panwascam, sekarang kelurahan desa. Jadi sebenarnya apa gitu Pak? Baik, terima kasih. Ya. Ini kayaknya yang season yang kedua ini. Oh ya, maaf sebelumnya Pak. Iya. Resa, minum dong. Masa narasumber kita dikasih minum? Jadi enak nih kalau Iya, kasih dong. Minum. Ini udah nanya. Iya. Nampak punggung tuh saya. Ini lagi syuting loh kan? Nggak kelihatan. Orang mau lihat juga Resa nih, penasaran juga. Iya. Makasih. Silakan Pak. Silakan diminum atau Silakan lanjutin? diminum boleh Oh, diminum. dulu. Iya kan? Lanjut aja deh. Iya, lanjut. Ya. Sebenarnya di Bawaslu itu ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin dari Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota. Di bawahnya lagi ada Bawaslu kecamatan. Yang alhamdulillah kemarin kita sudah rekrut dan kita lantik dan saat ini sudah bekerja. Dan kerjaan Panwaslu kecamatan itu adalah merekrut
Panwaslu Kelurahan dan Desa. Oh. Tadi pertanyaannya kan apa sih Panwaslu PKD ini gitu? Iya, kan? iya. Oh, singkatannya PKD, Pak. PKD, Iya. Panwaslu Kelurahan dan Desa. Iya. Jadi beliau ini sebenarnya ujung tombak dari pemilu ini sebenarnya di Badan Pengawas Pemilu. Karena beliau adalah lapisan paling bawah yang bersentuh langsung. Oke. Nah, jadi kehadiran PKD ini itu sangat krusial dan sangat penting sebenarnya. Makanya jajaran-jajaran ini harus dibentuk sampai ke tingkat bawah, sampai terakhir nanti di tingkat PTPS. Oh, PTPS. Pengawasan Oh, TPS. oke. Itulah titik terakhirnya di pengawasan. Oh, berarti ada sampai ke tingkat bawah sampai ke PTPS, Pak ya. Iya. Kalau sekarang berarti kita akan melakukan perekrutan pembentukan pengawas kelurahan desa. Pengawas kelurahan dan desa dulu, habis itu baru di pengawasan TPS. Oke. Tapi di tahun ini juga ya, Pak ya. Iya, di tahun ini juga. Karena alhamdulillah kita kemarin dapat surat keputusan Ketua Bawaslu nomor 5 bahwasanya sudah diturunkan pedoman untuk melakukan perekrutan pengawas kelurahan dan desa ini. Dan saat ini tanggal 9 kemarin sampai tanggal 13 itu pengumuman. Oke. Dan tanggal 14-nya baru melakukan pendaftaran untuk yang berminat ya, memenuhi syarat dan ketentuannya. Oke. Jadi kalau berarti pengawas kelurahan desa nih, Pak, tugas pokok fungsinya lah secara umum apa gitu, Pak, tugasnya? Nah, karena dia itu bersentuhan langsung di bawah, pengawas kelurahan dan desa itu mempunyai tugas itu banyak hal. Pertama tentang masalah pendistribusian logistik dan pelaksanaan pemutakhiran pantarlih ya. Iya. Dia harus mengawasi itu. Oh, Karena kan ini mengawasi. pengawas, kita kan di badan pengawas harus mengawasi tahapan-tahapan yang berlangsung pada saat ini yang dilakukan oleh KPU, dan juga ada pelaksanaan pemungutan suara yang harus diawasi. Oke. Terus pendistribusian perjalanan surat suara sama dengan pergerakannya, dan nanti ya mencegah praktik politik uang. Nah, juga netralitas ASN sesuai dengan tugas dan wewenang dan kewajibannya itu telah diatur di undang-undang juga. Oke. Artinya melakukan pengawasan di tingkat kelurahan. Tingkat desa. kelurahan ya, dia punya wilayah, punya kekuasaan untuk mengawasi wilayahnya, menegakkan keadilan pemilu ini. Oh, gitu ya. Kalau seandainya Pak, minum dulu, Pak. Minum ya? kan terlalu bersemangat tuh. Terlalu semangat. Iya. Saya kalau udah merekrutnya agak semangat. Iya. Ini nggak ini ya. Hah? Nggak sponsor, Bos. Nggak sponsor kan? Sponsor. Ini Lokal nih. Kalau yang sponsor masuk bisa. Aduh. Nggak berani gitu. mantap. Nanti udah buatan dress lah ini. Nanti masuk iklan pula. Ya. Ya, balik lagi, Pak. Balik lagi ke tadi kan kita ngomong secara keseluruhan tugasnya, Pak ya. Jadi mungkin bisa diberikan informasi, Pak, bagi teman-teman sobat Bawaslu yang pengen ikut bergabung. Itu dimulai tahapannya tuh tanggal berapa, terus persyaratannya apa aja gitu, Pak. Dan daftarnya di mana gitu, Pak. Nah, ini sebenarnya informasi yang perlu kita sampaikan Ya. sebenarnya pada kesempatan ini, bahwasanya saat ini itu berlangsung pengumuman. Oke. Baru pengumuman bahwasanya akan dibuka perekrutan pengawas kelurahan dan desa. Oke. Nah, adapun untuk pendaftarannya itu kan dimulai tanggal 14 sampai 16 Januari 2023 ini. Oke. Mengenai tentang syarat, seperti yang dicantumkan di Undang-Undang Pemilu tentang nomor 7 tahun 2017, bahwasanya umur di sana mencantumkan umur minimalnya 25 tahun. Namun dalam hal dasarkan Perpu kemarin nomor 1 2022. Oh, baru tuh, Pak ya? Iya, di Perpu terbaru 2022 itu berdasarkan evaluasi dari kita perekrutan Panwascam kemarin, itu banyak kekurangan pendaftar. Karena kesulitan ya, untuk faktor usia tadi. Nah, jadi Perpu itu memberikan celah, memberikan ruang bahwasanya usianya itu diturunkan menjadi 21 tahun. Nah,
Ini kesempatan bagi yang umur 21 tahun nih. Ya, lebih mudah kan. Lah, biar lebih fresh lagi gitu. Usianya udah jadi 21 tahun. Ini berdasarkan Perpu nomor 1 2022. Nah, ini kesempatan terbuka lebar buat putra-putri terbaik ya, khususnya Provinsi Kepri ya, yang ada di kelurahan dan desa untuk bisa bergabung dalam pengawas kelurahan dan desa ini. Oke. Terus itu Pak, jumlahnya tuh berapa Pak dia? Setiap kelurahan desa tuh berapa orang dia? Untuk anggotanya satu orang per desa ataupun per kelurahan. Oh, satu orang Pak ya. Jadi kelurahan desa itu satu orang pengawas ya Pak ya. Tinggal itu. Terus Cukup Pak. Kira untuk mengawasi setiap kelurahan desa, satu orang mengawasi setiap kelurahan desa. Sebenarnya dari hasil kemarin pengajuan di RI itu untuk melakukan ada penambahan menjadi 2 orang berkenaan dengan ada indikasi sebenarnya kan kita lakukan pengawasan misalkan TPS. Ini contoh aja TPS misalkan dia melakukan mau ke toilet misalkan begitu. Itu kan bisa menjadikan ruang juga bagi yang di situ untuk melakukan tindakan-tindakan yang tindakan yang bisa membuat curang gitu. Iya, ada Nah, kecurangan. jadi kemarin diajukan sama Bawaslu RI, cuman belum terakomodir dalam Perpu 1 yang kemarin itu. Cuman baru hanya diakomodir usia saja. Iya. Ya mungkin kedepannya mungkin bisa jadi itu kan Pak rancangan terbaru dari Ya, kita. sesuai dengan kajian itu kan butuh kajian Iya, juga, butuh proses yang keyakinan. panjang, ya kan? Iya. Mudah-mudahan ini juga bahan evaluasi juga bagi RI kan. Bahwasanya untuk melakukan pengawasan itu kan kalau untuk satu orang itu kan sangat riskan. Iya. Ada mungkin dia lagi mengawas, dia ke toilet sebentar, nanti bisa hasil atau apanya itu berubah gitu. Nah, ini ada ruang sebenarnya. Cuman kemarin sudah dilakukan pengajuan untuk minta pengajuan ke presiden untuk mengeluarkan Perpu tentang masalah itu, penambahan anggota. Namun belum terakomodir. Terus artinya perlu kerja-kerja yang maksimal sebenarnya ya. Iya. Ya kalau berbicara soal optimalisasi PKD di satu paling pasti tidak cukup, logikanya seperti itu. Tapi bagaimanapun tentu Bawaslu terus melakukan pergerakan-pergerakan yang masif, begitu ya Pak ya? Iya, betul. ya, Karena di Provinsi Kepri terdiri dari 419 Kelurahan kelurahan desa. dan desa ya. Iya, Jadi cukup banyak dan itu pun letak geografisnya juga cukup banyak di pulau-pulau gitu kan. Iya. Ini kan butuh orang-orang yang mempunyai integritas dan mentalitas serta profesionalitas. Iya, benar. Karena beliau ini akan bersentuhan langsung nih di grassroots. Iya. Ini perlu orang-orang yang betul. Ya, karena berbeda pasti ya. Kalau Baik, kita melihat Kepulauan Riau daerah kepulauan yang memang 96%-nya itu adalah lautan, tentu melakukan perekrutan pengawas ad hoc ini membutuhkan sesuatu yang lebih gitu kan. Artinya tidak mudah begitu kan. Artinya antar pulau atau antar desa aja kita berbeda pulau gitu kan. Iya. Kemudian belum nanti musim utara, gelombang laut tinggi dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi itu, Pak? Ya, sebenarnya ini juga khusus kita di Kepri ya. Ini sebenarnya tantangan kita dalam segi penyelenggara dalam hal pengawasan. Ada beberapa poin yang perlu jadi bahan fokus dari segi pengawasan. Yang pertama itu letak geografis. Yang kedua tentang masalah jaringan internet yang tidak. Nah, jadi kan juga ini butuh orang-orang yang tergabung dalam PKD ini yang betul-betul orang yang punyai jiwa semangat pengawas yang tinggi gitu. Jadi kadang dia di PKD misalkan kalau contoh misalkan di Kepulauan Anambas ataupun Natuna itu kan antar desa itu kan jaraknya jauh kan, harus pakai speed. Nah, sedangkan dia harus melakukan pengawasan dan harus menginformasikan secepatnya ketika dia menemukan ataupun mendapat laporan ada terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan yang terjadi gitu. Ini yang jadi titik fokus kita juga di provinsi supaya menemukan orang-orang ini putra-putra terbaik lah di provinsi ini untuk jadi bergabung di bagian dari kita gitu. Oke. Ya. Jadi Pak,
Minum dulu Pak, minum. Kita tegang kali kan, minum dulu. Minum. Siap. Kalau satu aja hostnya udah kering kan, apalagi dua ya. Kering koronta. Ini buatan Resa, Pak. Desa ya. Resa. Oh, Kita sebagai lembaga pengawas itu nggak perlu tegang. Iya. Yang kita awasi itu adalah pesta demokrasi. Kalau orang pesta kalau tegang kayak mana? Iya, nggak enak dong. Makanya di pesta itu ada hiburan. Ya. Balik lagi Pak, kita ke yang perlu diinformasikan Pak terkait dengan minimal pendidikan Pak. Minimal pendidikan Iya, untuk Panwaslu Kelurahan Iya, dan Desa ini Panwaslu, itu minimal SMA sederajat. Itu teman-teman SMA ya, baru tamat SMA. Yang baru tamat SMA yang umurnya 21 tahun ya. segera mendaftar. Wah. Apalagi yang cakep-cakep kan? Waduh, Ya. itu bersemangat. Jadi kan, Oh, iya. jadi partai politik, wah, semangat Iya, juga jadi dengan kita pengawas mengawasi itu orang nggak tegang gitu loh. Iya, gimana? Iya kan kita ngawasi orang nih, jadi suasananya tuh jadi relax. Oh gitu, relax bro. Relax, bro. Relax. Terus Pak, gimana ya teman-teman yang mau daftar? Apakah bisa di-download formulirnya atau datang ke kecamatan gitu Pak? Nah, sesuai dengan sosialisasi saat ini kan masih iya. tahap pengumuman. Iya. Nah, itu diinformasikan buat yang mau daftar di jadi PKD ini itu bisa mendownload aplikasi atau syarat-syaratnya di websitenya kecamatan terdekat. Oke. Atau juga bisa datang langsung ke ini sekretariat kecamatan Panwascam Panwascam ya. Iya. terdekat. Oh gitu teman-teman, sobat Bawaslu. Jadi yang mau daftar silakan, karena waktunya tidak lama juga Pak ya. Cuman berapa hari aja, cuman 5 hari kalau nggak salah itu untuk daftar. Cuman yang diterima cuma satu orang. Satu orang setiap kelurahan. Satu orang, dan prosesnya juga nggak pakai tes tertulis, cuma hanya interview. Oh interview langsung Iya, ya? tapi interviewnya yang berbobot. Oh oke. Tentang ya bukan tentang dia cantik atau gantengnya, tidak. Iya. Kualitas, Tapi kalau integritas dia dan jelas lain-lain ya. kualitas, integritas, terus mentalitas. Pertanyaan terkait dengan wawancara. Iya, itu sudah diatur dalam pedoman tersebut dan sudah jadi acuan bagi kita semua di pedoman yang telah diberikan itu. Oh, oke. Banyak lagi Mas. Iya. Saya ngomong. Ini Karena kan namanya masih ini. Oh ya. Mas training, Mas training. host training. CEO. Kopilot ya. Target nih Pak, target sasaran masyarakat kita yang nanti akan kita rekrut tuh siapa kira-kira? Masyarakat bagaimana kira-kira? Atau kan seluruh masyarakat atau ada persyaratan khusus yang memang masyarakat, ada beberapa masyarakat yang memang tidak boleh gitu untuk mendaftar gitu. Ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan, bahwasanya yang pertama tadi kan umur, yang kedua mungkin tamatan SMA sederajat, ya mungkin mendaftar data rakyat hidup, juga tidak mempunyai catatan dari kepolisian ya, surat kelakuan baik, dan juga surat kesehatan jasmani, dan juga nanti kalau dia terpilih itu akan melampirkan juga kesehatan rohaninya. Nah, terus ada juga yang syarat-syaratnya itu bahwa ada hal yang tidak boleh, misalkan dia ada anggota partai, iya, itu tak boleh. Itu nggak boleh bro. Terus kalaupun dia di dalam organisasi kepemudaan atau organisasi kemasyarakatan, ketika dia terpilih dia harus mengundurkan diri. Oh mundur. Oh Iya, misalkan ada jadi RT, jadi RW, LPM, apa itu harus mengundurkan diri. oke. Biar dia lebih fokus untuk dalam pengawasan ini. Mungkin bisa ini Pak, memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan perekrutan pembentukan pengawas kelurahan desa ini Pak. Himbauan ya. Iya. Buat seluruh masyarakat yang terkhususnya putra-putri terbaik Provinsi Kepri, saya menghimbau untuk bisa mendaftarkan dirinya agar bisa bergabung di pengawas kelurahan dan desa pada pemilu untuk tahun depan ya, tahun 2024. Nah, saya menghimbau yang mempunyai integritas, yang mempunyai mentalitas yang baik, yang mempunyai pengalaman kepemiluan yang mumpuni, tentunya tidak ada afiliasi juga dengan pihak ataupun paslon ataupun peserta pemilu.
Nah, ini yang kita harapkan orang-orang yang punya komitmen tinggi untuk dalam pengawasan pemilihan umum ini. Karena kan Bawaslu itu mempunyai tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Betul lah. Ya, mungkin itu aja ya, bungkus ya. Cukup ya? Cukup. Mungkin itu udah, wah ini pasti harusnya udah ada yang mendaftar nih kalau misalnya dari list ya kan podcastnya. Iya, karena ini jangan lupa tanggal 14 sampai tanggal 19 untuk pendaftaran. 14 sampai 19. 19. Ya, 5 hari doang. 5 hari doang. Habis itu Ya. baru verifikasi, habis itu wawancara. Ayo daftar sebanyak-banyaknya biar kita bisa menemukan putra-putri terbaik untuk jadi pengawas kelurahan dan desa ini. Oke. Mungkin itu aja. Pak Aril, panggil Itu aja. Pak Aril ya. Pak Aril. Lupa tadi Pak Aril. Terima kasih Pak Aril. Untung terakhir dikasih tahu kan, kalau nggak disuruh nyanyi dulu tadi. Noah dong. Ya, terima kasih Pak Adil udah main-main di podcast Bawaslu Kepri. Sehat-sehat Terima terus Pak ya. kasih, terima kasih atas undangannya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam awas. Salam awas.